Indramayu diguncang tragedi pembunuhan misterius sekeluarga. Haji Sahroni ditemukan tewas mengenaskan bersama keluarganya. Polisi sempat menuding wanita bercadar, anak angkatnya sebagai dalang, namun di balik itu tersimpan rahasia besar. Siapakah otak sebenarnya? Benarkah sang anak angkat hanya dijadikan kambing hitam? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Desa Sukamulya di Indramayu selalu dikenal sebagai desa yang damai. Sawah-sawah terbentang luas menghijau, jalanan kecil berdebu dilalui sepeda ontel dan gerobak sapi, serta suara azan dari masjid kecil di ujung desa menjadi penanda waktu. Orang-orang hidup sederhana, sebagian besar bertani, sebagian lagi berdagang di pasar kecamatan. Kehidupan mereka berjalan dalam ritme yang lambat namun penuh rasa syukur. Di tengah kesederhanaan itu, ada satu sosok yang dihormati dan disegani, Haji Sahroni. Ia bukan hanya seorang petani sukses, tetapi juga dermawan yang kerap membantu warga desa. Rumahnya, yang berdiri kokoh di pinggir jalan utama desa, menjadi tempat banyak orang datang meminta nasihat atau sekadar berteduh dari terik matahari. Haji Sahroni dikenal sebagai orang yang adil. Jika ada perselisihan antar warga, ia sering diminta menjadi penengah. Jika ada anak yatim yang kekurangan biaya sekolah, ia dengan sukarela menanggungnya. Dan jika ada orang sakit, ia tidak segan menolong dengan membawa ke rumah sakit terdekat. Wajar jika namanya harum dan disegani oleh semua lapisan masyarakat. Namun, ada satu kisah yang selalu menjadi bisik-bisik di kalangan warga. Kisah tentang Rani, seorang perempuan muda yang tinggal di rumah Haji Sahroni sejak kecil. Warga desa mengetahui Rani sebagai anak angkat. Tak seorang pun benar-benar tahu dari mana asalnya. Ada yang mengatakan ia ditemukan di pasar saat masih bayi, ada pula yang berbisik ia anak titipan seseorang yang tidak mampu membesarkannya. Rani tumbuh sebagai gadis yang cantik, berwajah lembut, dan berhati hangat. Meski sering dipandang dengan rasa ingin tahu, ia tak pernah menampakkan rasa minder. Justru sebaliknya, ia menjadi pribadi yang ramah dan selalu ringan tangan membantu siapapun. Namun, sebagian warga tetap memandangnya dengan rasa curiga yang samar, seolah ada rahasia yang mengelilingi dirinya. Malam itu, langit desa Sukamulya tampak berbeda. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun pisang berdesir keras. Lampu jalan yang jarang dipasang membuat sebagian besar jalanan gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Di rumah besar Haji Sahroni, suasana tampak tenang di luar. Namun di dalam, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Haji Sahroni duduk termenung di ruang tengah, menatap foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama almarhum istrinya dan seorang anak kecil yang entah kenapa wajahnya samar dalam ingatan orang-orang desa. Ia menggenggam tasbih di tangan, namun matanya tidak tenang. Beberapa kali ia menarik napas panjang, seakan ada beban berat di dadanya. Sesekali, ia melirik ke arah pintu, seolah menunggu seseorang. Rani yang baru saja selesai membereskan dapur memperhatikan kegelisahan ayah angkatnya. "Ayah, kenapa malam ini tampak murung sekali?" tanya Rani dengan suara lembut. Haji Sahroni tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan resahnya. "Tidak ada apa-apa, Nak. Hanya sedang memikirkan banyak hal. Kau jangan khawatir." Rani mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Kalau ada yang bisa Rani bantu, bilang saja. Ayah jangan menanggung sendiri. Sejak kecil Rani sudah ayah besarkan, sudah ayah beri segalanya. Sekarang biar Rani yang menjaga ayah." Tatapan Haji Sahroni melembut, namun matanya berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan sesuatu, sebuah rahasia yang dipendamnya bertahun-tahun, tetapi lidahnya keluh. Rahasia itu terlalu berat, terlalu berisiko jika diungkap saat ini. Belum sempat ia menjawab, suara ketukan pintu terdengar. 3 kali, keras, diiringi suara berdeham. Rani terkejut, karena jam dinding menunjukkan malam sudah larut. Jarang ada tamu datang di jam seperti ini. "Siapa yang datang malam-malam begini, ya?" bisiknya. Haji Sahroni menarik napas panjang. "Biar ayah yang buka."
Ia berdiri perlahan, tubuhnya sudah renta meski masih gagah. Ketika pintu dibuka, tampak dua orang pria yang wajahnya tidak begitu dikenal Rani. Mereka berpenampilan rapi, mengenakan kemeja gelap. Tatapan mereka dingin, dan suara mereka terdengar sopan namun penuh tekanan. "Assalamualaikum, Haji," sapa salah satunya. "Waalaikumsalam," jawab Haji Sahroni singkat. "Ada keperluan apa datang malam-malam?" Pria itu melirik sebentar ke arah Rani yang berdiri agak jauh. "Kami hanya ingin berbicara empat mata, Haji. Ada hal penting yang perlu disampaikan." Wajah Haji Sahroni sedikit berubah, tetapi ia memberi isyarat pada Rani untuk masuk ke kamar. Rani menurut, meski hatinya dipenuhi rasa penasaran. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, ia bisa mendengar suara samar pembicaraan mereka. "Apa yang kalian mau sebenarnya?" Suara Haji Sahroni terdengar tegas. "Kami hanya ingin memastikan, Haji, bahwa janji lama tidak dilupakan," jawab salah seorang pria itu dengan nada menekan. "Janji lama?" Kata-kata itu membuat jantung Rani berdegup kencang. Ia tidak pernah mendengar ayah angkatnya membicarakan hal semacam itu. Pembicaraan berlangsung cukup lama, namun suaranya makin pelan dan sulit ditangkap. Akhirnya, kedua pria itu pergi dengan wajah kaku. Haji Sahroni menutup pintu dengan wajah lebih muram dari sebelumnya. Rani segera keluar dari kamar. "Yah, siapa mereka? Kenapa datang malam-malam?" Haji Sahroni terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata lirih, "Ada hal-hal yang tidak perlu kau tahu sekarang, Rani. Yang jelas, kau harus hati-hati mulai hari ini. Jangan percaya pada semua orang." Kalimat itu membuat dada Rani sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun melihat wajah ayah angkatnya yang tampak lelah, ia memilih diam. Malam itu ia tidur dengan hati penuh tanda tanya. Sementara di luar rumah, angin terus berhembus membawa hawa dingin yang entah kenapa terasa menakutkan. Esok harinya, kabar tentang tamu misterius itu sudah menyebar di antara beberapa tetangga. Desa yang biasanya hanya ramai dengan obrolan tentang hasil panen, kini mulai dihiasi bisik-bisik tentang Haji Sahroni. Katanya ada orang kota yang datang ke rumahnya semalam. Entah urusan apa, tapi wajah mereka bukan orang baik-baik. Kalau sudah begitu, biasanya ada bau-bau masalah. Rani mendengar bisik-bisik itu ketika berbelanja di pasar. Ia pura-pura tidak peduli, tapi hatinya gelisah. Kenapa ayah angkatnya semakin banyak menyimpan rahasia? Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi semakin berat. Haji Sahroni sering melamun di beranda, menatap sawah jauh di ujung desa. Beberapa kali ia memanggil Rani, seolah ingin bercerita, tapi selalu urung. Sementara itu, Rani merasa ada bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Di jalan pulang dari pasar, ia seperti diikuti. Di malam hari, ia mendengar langkah kaki di luar rumah. Semua itu membuatnya merasa diawasi. Desa yang biasanya tenang kini terasa penuh ancaman. Dan tanpa disadari oleh siapapun, benih tragedi mulai tumbuh di balik kedamaian Sukamulya. Malam itu, desa Sukamulya diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Bulan tertutup awan, hanya beberapa bintang yang berkelip redup di langit. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring, seperti penanda datangnya sesuatu yang tidak biasa. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon bergesekan menimbulkan suara serupa bisikan yang menakutkan. Di rumah besar milik Haji Sahroni, suasana tampak tenang dari luar. Lampu ruang tamu masih menyala redup, sesekali terdengar batuk kecil sang tuan rumah. Rani baru saja selesai menyiapkan air hangat di dapur, berniat membawakan untuk ayah angkatnya. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara samar dari luar rumah. "Tok, tok, tok." Suara ketukan itu terdengar pelan, berbeda dengan malam sebelumnya. Rani menoleh ke arah pintu depan dengan kening berkerut. Jam dinding sudah menunjukkan lewat tengah malam, waktu di mana tidak seorang pun biasa berkunjung. "Ayah, ada yang mengetuk," bisiknya, setengah takut. Haji Sahroni yang sedang duduk termenung di kursi rotan, menatap pintu dengan sorot mata waspada. "Kau diam saja di sini. Biar ayah yang lihat." Rani menurut, meski hatinya tak tenang. Ia bersembunyi di balik pintu dapur, hanya bisa mengintip samar. Saat pintu dibuka, angin malam langsung menyusup ke dalam, membuat lampu gantung bergoyang.
3 orang pria berdiri di depan, wajah mereka setengah tertutup bayangan. Mereka tidak memberi salam seperti tamu pada umumnya. Salah satu dari mereka langsung melangkah masuk tanpa diundang. "Apa-apaan ini?" seru Haji Sahroni terkejut. "Diam, Haji. Malam ini waktunya kau menepati janji." Suara dingin pria itu membuat bulu kuduk Rani meremang. Rani menahan napas. Ia tidak mengenali wajah mereka, tapi nada suara itu penuh ancaman. "Aku sudah bilang, aku tidak akan ikut dalam urusan kotor kalian," sahut Haji Sahroni lantang. "Keluarlah sebelum aku panggil warga." Pria itu tertawa pendek, dingin, lalu memberi isyarat pada 2 rekannya. Dalam hitungan detik, salah satunya mengeluarkan pisau panjang berkilat di bawah cahaya lampu. "Kalau begitu, kami tak punya pilihan lain." Jeritan Rani pecah saat melihat salah satu dari mereka mendorong Haji Sahroni hingga terjatuh. Ia berlari ke ruang tamu, mencoba melindungi ayah angkatnya. Jangan sakiti ayah," teriaknya, suaranya bergetar penuh panik. Namun semua terjadi terlalu cepat. Pisau itu meluncur, menorehkan luka dalam di tubuh Haji Sahroni. Darah segar memercik, membasahi lantai keramik yang dingin. "Ayah!" Rani menjerit sekuat tenaga, tangannya bergetar saat mencoba menahan luka ayah angkatnya. Haji Sahroni menatapnya dengan mata yang mulai meredup, bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu. "Rani, ingat, jangan percaya siapapun." Kata-kata itu terputus oleh batuk darah. Tubuhnya terkulai di pelukan Rani. Sementara itu, pria-pria asing itu tidak berhenti. Mereka seperti binatang buas yang haus darah. Dengan cepat mereka merangsek masuk ke kamar, dan suara teriakan anggota keluarga lain terdengar. Rani hanya bisa mendengar jeritan dan benturan keras dari balik pintu kamar. Satu persatu suara itu menghilang, tergantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Rani merasa tubuhnya lemas, namun ia tidak boleh menyerah. Ia bangkit, berlari ke dapur mencari sesuatu untuk melawan. Tangannya meraih pisau dapur, meski tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia kembali ke ruang tamu, salah satu pria berjaket hitam sudah berdiri menatapnya. Senyum sinis menghiasi wajahnya. "Ah, si anak angkat," ucapnya dingin. "Kau juga seharusnya ikut mati malam ini. Tapi sepertinya kau akan lebih berguna hidup." Rani mundur selangkah, menatapnya penuh ngeri. "Apa maksudmu? Siapa kalian?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat, sementara rekannya memegang sesuatu seperti kantong besar. Melihat itu, insting Rani langsung menyuruhnya kabur. Dengan sisa tenaga, ia melempar pisau dapur ke arah mereka, lalu berlari ke pintu belakang. Suara langkah kaki mengejarnya bergema di seluruh rumah. Rani berlari sekuat tenaga, keluar ke halaman belakang yang gelap gulita. Rumput basah oleh embun membuat kakinya licin, namun ia terus berlari menuju arah sawah. "Kejar dia!" teriak salah satu dari mereka. Rani menoleh sekilas, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu dirinya tidak bisa lari jauh dengan tenaga yang tersisa. Namun entah bagaimana, ia berhasil menyelinap masuk ke kebun bambu di tepi sawah. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar, sementara dari kejauhan ia masih bisa mendengar suara langkah kaki mencari dirinya. Malam itu, Desa Sukamulya menjadi saksi bisu tragedi yang kelak mengubah segalanya. Keesokan paginya, kabar itu meledak bagai petir di siang bolong. Seorang tetangga yang hendak ke masjid subuh melihat pintu rumah Haji Sahroni terbuka lebar. Ketika ia masuk, yang ditemuinya adalah pemandangan yang mengerikan. Tubuh Haji Sahroni tergeletak di ruang tamu dengan darah menggenang di lantai, sementara istri dan anak-anaknya ditemukan tak bernyawa di kamar masing-masing. Jeritan histeris segera menggema. Dalam hitungan menit, warga desa berbondong-bondong datang. Tangisan pecah, doa bersahut-sahutan, dan wajah-wajah syok memenuhi halaman rumah itu. Namun, ada satu hal yang segera menjadi bahan bisik-bisik. Rani tidak terlihat di antara korban. "Jangan-jangan dia yang melakukannya," bisik seorang warga. "Benar juga, kenapa cuma dia yang selamat?" sahut yang lain. "Ah, sudah pasti dia pelakunya. Siapa lagi kalau bukan anak angkat itu?" Desa yang biasanya hangat kini dipenuhi prasangka. Belum ada penyelidikan resmi, tapi tudingan sudah mulai diarahkan pada Rani.
Dan di tengah kekacauan itu, seorang penyidik bernama Arif datang bersama beberapa aparat. Matanya tajam menatap setiap sudut rumah, menyapu jejak darah, pecahan kaca, dan tubuh-tubuh tak bernyawa. Ia tahu, kasus ini bukan perkara sederhana. Namun, ketika ia melihat tatapan penuh kebencian warga yang membicarakan Rani, hatinya berdesir. Ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, jauh dari kerumunan warga, Rani bersembunyi di tepi sungai kecil di pinggir desa. Pakaiannya berlumur darah, wajahnya pucat, matanya bengkak oleh tangis. Ia memeluk lutut, menggigil ketakutan, sementara bayangan malam berdarah itu terus menghantui pikirannya. Dan di dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar. Siapa sebenarnya orang-orang itu? Dan mengapa mereka menyebut dirinya lebih berguna hidup? Pertanyaan itu belum terjawab, namun ia tahu satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kabar kematian tragis keluarga Haji Sahroni menyebar cepat ke seluruh pelosok desa Sukamulya. Dari pagi hingga siang, rumah besar itu tidak pernah sepi dari kerumunan. Warga berbondong-bondong datang, sebagian menangis tulus mengenang kebaikan almarhum, sebagian lain hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu. Namun, di antara bisik-bisik duka, terselip desas-desus penuh kecurigaan. Semua keluarga meninggal, tapi si Rani entah kemana, bisik seorang ibu-ibu dengan nada mencurigakan. Ya, itu aneh sekali. Jangan-jangan memang dia yang merencanakan semua ini, sambung yang lain. Sudah jelas, dari dulu dia hanya anak angkat. Kalau soal warisan, pasti dia punya motif, ucap seorang lelaki paruh baya dengan yakin, seolah tahu segalanya. Perkataan itu menyebar bagaikan api yang menyambar jerami kering. Dalam waktu singkat, nama Rani menjadi bahan tuduhan. Dari korban, ia berubah menjadi sosok yang dicurigai. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu, tapi opini warga sudah terbentuk, Rani pasti terlibat. Sementara itu, Arif, penyidik yang dikirim dari kepolisian kabupaten, berdiri di halaman rumah Haji Sahroni. Matanya menyapu setiap sudut, memperhatikan jejak darah yang belum sepenuhnya kering, pecahan kaca jendela, dan pintu kamar yang jebol. Kasus ini tidak sesederhana yang terlihat, gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Seorang aparat mendekat. Pak, warga mendesak agar kita segera menangkap Rani. Mereka bilang hanya dia yang punya alasan kuat untuk melakukan ini. Arif menoleh tajam. Alasan kuat? Sejak kapan kita menuduh hanya karena gosip warga? Aparat itu menunduk, tak berani membantah. Namun tekanan dari masyarakat jelas terasa. Kerumunan di luar pagar rumah sudah mulai gaduh, beberapa orang berteriak lantang, menuntut agar polisi mencari Rani. Kalau polisi tidak bisa, biar kami yang tangkap, teriak seorang pemuda dengan wajah merah padam. Arif mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Semua, tenanglah dulu, kami sedang bekerja. Jangan bertindak gegabah. Ingat, hukum tetap berjalan. Namun kata-katanya hanya menenangkan segelintir orang. Sisanya masih menggerutu, bahkan ada yang mulai mengumpat. Di sisi lain, jauh dari keramaian, Rani bersembunyi di gubuk kecil dekat tepi sawah. Tubuhnya masih berlumuran darah, meski sebagian sudah kering menempel di bajunya. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar setiap kali mengingat kembali peristiwa malam itu. Ia mendengar suara-suara dari kejauhan, teriakan warga yang marah, suara azan zuhur, dan deru kendaraan aparat yang lalu lalang di jalan utama. Namun semua itu hanya membuatnya semakin terpojok. Kenapa mereka menuduhku? Pikirnya sambil menahan tangis. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi. Ayah, kenapa harus begini? Air matanya jatuh lagi. Ia memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut jauh lebih kuat. Ia tahu, cepat atau lambat, warga akan menemukannya. Dan jika itu terjadi, ia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menjelaskan apapun. Menjelang sore, Arif kembali memeriksa ruang tamu rumah Haji Sahroni. Ia jongkok, memperhatikan arah cipratan darah di lantai. Dari pengalamannya, ia tahu luka yang dialami korban tidak mungkin dilakukan oleh tangan yang tidak terlatih. Gerakannya cepat, bersih, dan terarah. Kalau benar Rani pelakunya, dari mana dia belajar melakukan ini, gumam Arif.
Seorang polisi yang ikut mendampingi bertanya ragu. Maksud Bapak, bukan Rani pelakunya? Arif berdiri, menatapnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Saya tidak bilang begitu. Saya hanya bilang, ada yang janggal. Semua ini terlalu rapi untuk sekadar emosi sesaat. Dan kenapa hanya Rani yang selamat? Bisa saja dia memang pelaku, atau justru target yang sengaja dibiarkan hidup. Ucapan itu membuat polisi lain saling pandang. Mereka tidak terbiasa dengan analisa yang rumit. Bagi mereka, kalau sudah ada tersangka yang jelas dari gosip warga, maka itulah jalan pintasnya. Namun Arif berbeda. Ia tahu kebenaran tidak bisa digali hanya dari kabar angin. Malam harinya, ketika warga sudah mulai bubar, beberapa aparat tetap berjaga di rumah besar itu. Arif memilih tidak pulang. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong pada dinding yang masih berlumur noda darah. Pikirannya penuh dengan potongan-potongan teka-teki. Siapa 3 orang itu? Kenapa mereka datang malam-malam? Kenapa Haji Sahroni menyebut kata janji lama? Dan apa maksud ucapan pria itu kepada Rani, lebih berguna hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu menekan kepalanya, membuatnya gelisah. Di saat yang sama, Rani masih bertahan di gubuk sawah. Malam semakin larut, udara dingin menusuk tulang. Ia tidak berani menyalakan api, takut asapnya terlihat. Perutnya kosong, tubuhnya lemah, tapi ia memaksa diri tetap terjaga. Dalam gelap, pikirannya kacau. Kalau aku kembali ke desa, mereka pasti akan menghakimiku. Kalau aku kabur lebih jauh, aku akan dicap sebagai buronan. Lalu apa yang harus kulakukan? Di sela isak tangisnya, ia teringat wajah ayah angkatnya. Kata-kata terakhirnya terngiang jelas, jangan percaya siapapun. Kalimat itu membuat hatinya semakin bingung. Apakah Haji Sahroni sudah menduga sesuatu sebelum kematiannya? Apakah semua ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari? Esoknya, desa kembali riuh. Polisi mulai menyebar ke berbagai penjuru, mencari jejak Rani. Beberapa warga bahkan ikut mencari dengan semangat, bukan untuk menolong, melainkan untuk menangkapnya. Kalau ketemu, kita ikat saja, serahkan ke polisi, teriak seorang pemuda penuh amarah. Tidak usah diserahkan, langsung habisi saja. Itu anak angkat pembawa sial, sahut yang lain dengan wajah beringas. Kata-kata itu menusuk telinga Arif. Ia berdiri di tengah kerumunan, menatap mereka dengan sorot mata tajam. Cukup. Kalian tidak punya hak menghakimi seseorang sebelum ada bukti jelas. Kalau ada yang berani bertindak main hakim sendiri, saya yang akan menindaknya. Suasana mendadak hening. Namun dalam keheningan itu, Arif tahu amarah warga tidak hilang. Ia sadar, waktu untuk menemukan kebenaran semakin sempit. Jika tidak segera, Rani akan menjadi korban dari tuduhan buta. Sore menjelang malam, Rani akhirnya tidak tahan lagi. Perutnya perih menahan lapar, tubuhnya lemah. Ia memutuskan untuk bergerak, menyelinap menuju tepi desa, berharap bisa mencari makanan atau sekadar minum. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara orang-orang. Dari balik semak, ia melihat sekelompok warga membawa obor, wajah mereka tegam, mata mereka liar mencari sesuatu. Dia pasti masih di sekitar sini, teriak salah satu dari mereka. Jangan kasih ampun kalau ketemu. Rani menahan napas, tubuhnya kaku seperti batu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka benar-benar ingin membunuhku. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, jika memang aku tidak bersalah, tunjukkanlah kebenarannya. Jangan biarkan aku mati sia-sia. Dan di kejauhan, langkah Arif menuju arah yang sama. Ia mendapat firasat kuat, bahwa malam ini ia akan menemukan Rani. Entah dalam keadaan hidup, atau sekarat. Matahari pagi di desa Sukamulya tampak muram. Embun masih menempel di ujung daun padi, tetapi suasana hati warga jauh dari tenang. Rumah besar milik Haji Sahroni kini dijaga ketat aparat, namun bisik-bisik kecurigaan tetap bergema di antara kerumunan. Semua orang menunggu kabar, apakah Rani akan segera ditemukan? Sementara itu, Arif berjalan pelan di sekitar rumah, mengamati setiap detail yang mungkin terlewat. Ia menunduk memperhatikan tanah di halaman belakang, lalu berjongkok. Matanya tajam meneliti jejak kaki samar yang mengarah ke arah sawah. Jejak itu kecil,
jelas bukan milik lelaki dewasa. Sepertinya ini milik seorang perempuan, gumamnya sambil menghela napas. Polisi lain mendekat. Kemungkinan besar milik Rani, Pak. Arif mengangguk, tapi matanya tidak berhenti berpikir. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Ada jejak lain yang lebih besar, bergerak ke arah sama. Seolah-olah dia tidak sendirian saat melarikan diri. Petugas itu tercengang. Maksud Bapak, ada orang lain yang ikut mengejarnya? Bukan ikut, lebih tepatnya memburu, jawab Arif lirih. Kata-kata itu membuat bulu kuduk merinding. Jika benar begitu, maka ada pihak lain yang belum terungkap, selain Rani. Siang harinya, Arif memutuskan untuk menelusuri lebih jauh. Ia menyusuri jalan setapak menuju sawah di belakang rumah Haji Sahroni. Angin sawah berhembus pelan, suara burung-burung kecil terdengar samar. Ia berjalan hingga menemukan sebuah kebun bambu yang tampak rusak, seperti ada seseorang yang menerobos masuk dengan tergesa. Arif menyingkap dedaunan, dan di sanalah ia menemukan sesuatu, sepotong kain sobek berlumuran darah, tersangkut di batang bambu. Ini, kain perempuan, ujarnya pelan. Mungkin milik Rani. Namun, yang membuatnya terkejut bukan hanya itu. Di tanah yang berlumpur, ia melihat bekas sepatu yang jelas berbeda. Polanya kasar, seperti milik pria bertubuh besar. Arif berdiri dengan wajah muram. Ada orang lain di sini, dan dia bukan warga desa ini. Di saat yang sama, Rani masih bersembunyi di gubuk tua dekat sungai kecil. Tubuhnya lemah, matanya sayu, namun ia memaksa diri bertahan. Sesekali ia membasuh wajah dengan air sungai, mencoba mengusir rasa takut yang menjerat. Bayangan malam berdarah itu terus menghantuinya. Tatapan mata ayah angkatnya, darah yang mengucur deras, suara dingin para pria asing, semua itu membekas dalam benaknya. Ayah bilang jangan percaya siapapun, bisiknya sendiri. Tapi bagaimana kalau aku tidak percaya pada siapapun, lalu siapa yang bisa menolongku? Air matanya kembali mengalir. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang mustahil ia menangkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Rani menegam, tubuhnya kaku. Ia menahan napas, bersembunyi di balik dinding gubuk yang reot. Suara itu semakin dekat, diiringi suara ranting patah. Namun yang muncul bukan warga desa, melainkan seekor anjing liar yang kurus. Rani terisak lega, meski rasa takut belum hilang. Ia sadar, jika anjing bisa menemukan tempat persembunyiannya, maka manusia juga bisa. Sore menjelang malam, Arif kembali ke posko sementara di rumah kepala desa. Ia membawa kain berlumuran darah itu, meletakkannya di atas meja. Beberapa aparat langsung berbisik-bisik, sebagian meyakini itu bukti bahwa Rani memang pelaku. Kain ini bisa saja menunjukkan dia terluka saat kabur, ucap salah satu polisi dengan nada yakin. Arif menatapnya tajam. Atau justru menunjukkan bahwa dia sedang dikejar. Jangan lupa, ada jejak lain di lokasi itu. Rani mungkin bukan satu-satunya yang terlibat malam itu. Seisi ruangan terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Wirya, akhirnya angkat bicara. Pak Arif, saya kenal betul almarhum Haji Sahroni. Dia bukan orang sembarangan. Kalau sampai dia dibunuh sekeluarga, pasti ada alasan besar di baliknya. Tapi, saya juga tahu, warga sudah kadung menaruh curiga pada Rani. Justru itu yang saya khawatirkan, Pak, sahut Arif. Kalau kita tidak menemukan kebenaran secepatnya, Rani bisa jadi korban penghakiman massa. Entah dia bersalah atau tidak, nyawanya tetap berharga. Pak Wirya menghela napas berat. Saya akan coba meredam warga, tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Mereka sudah terlanjur marah. Malam itu, di rumah kepala desa, Arif duduk sendirian di beranda, menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang redup. Ia merasa ada yang tidak sinkron. Kenapa Haji Sahroni terlihat gelisah sebelum kejadian? Siapa pria-pria misterius yang datang malam itu? Apa arti janji lama yang sempat disebutkan? Dan yang paling penting, kenapa Rani dibiarkan hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu menekan pikirannya. Ia tahu, jawabannya ada di masa lalu Haji Sahroni,
masa lalu yang tampaknya belum pernah benar-benar diketahui siapapun. Di sisi lain, Rani akhirnya memutuskan keluar dari persembunyiannya. Perutnya sudah tidak bisa lagi menahan lapar. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju arah pasar kecil di pinggir desa, berharap bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun, begitu ia tiba di dekat jalan utama, ia mendengar suara warga yang masih ramai membicarakan tragedi. Polisi belum juga dapat Rani. Katanya ada kain berlumuran darah ditemukan, mungkin dia terluka. Halah, apapun alasannya, jelas dia yang bunuh keluarga itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Rani menutup mulutnya, menahan isak tangis. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya. Ia ingin berteriak bahwa dirinya tidak bersalah, tapi ia tahu tidak ada yang mau mendengarkan. Saat ia hendak berbalik pergi, matanya menangkap sesuatu di papan pengumuman desa. Sebuah foto tua, sudah kusam, terpampang di sana. Foto seorang anak kecil perempuan, dengan tulisan, "Anak hilang, usia 5 tahun, terakhir terlihat di pasar Indramayu." Rani terbelalak. Wajah anak kecil itu, mirip dirinya saat kecil. Tangannya gemetar menyentuh foto itu. Apa mungkin, aku anak yang hilang itu? Sekejap, bayangan wajah Haji Sahroni terlintas. Kata-kata terakhirnya kembali menggema, "Jangan percaya siapapun." Dadanya bergemuruh. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang menantinya. Rahasia yang mungkin bisa menjelaskan semuanya, tapi juga bisa menghancurkannya. Dan di belakangnya, dari kejauhan, sepasang mata mengawasinya dalam diam. Malam semakin larut di desa Sukamulya. Angin membawa dingin yang menusuk tulang, namun hati Rani terasa jauh lebih beku. Ia masih berdiri kaku di depan papan pengumuman desa, menatap foto kusam seorang anak kecil yang mirip dirinya saat masih belia. Tangannya gemetar, matanya basah. Apa benar aku anak hilang yang dulu dicari-cari? Pertanyaan itu terus bergema dalam benaknya, mengguncang seluruh keyakinan yang ia miliki. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara dari belakang membuatnya tersentak. "Sedang apa kamu di sini, Rani?" Rani cepat menoleh. Seorang wanita tua, Mak Sumi, penjaga warung dekat papan pengumuman, berdiri dengan tatapan penuh curiga. Warga desa mengenalnya sebagai sosok cerewet, tapi juga tahu banyak gosip dan rahasia orang. Aku hanya lewat, Mak," jawab Rani terbata, mencoba menenangkan diri. Mak Sumi menyipitkan mata. "Kamu ini aneh. Sudah dicari-cari polisi, malah berkeliaran. Apa kamu memang tidak takut ditangkap?" Rani menelan ludah, wajahnya pucat. Aku tidak bersalah, Mak." Wanita tua itu mendengus. "Semua orang yang salah juga bilang begitu. Tapi kalau benar kamu tidak salah, kenapa lari?" Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tahu tidak ada yang akan percaya. Maka ia hanya diam, menundukkan wajah. Mak Sumi menghela napas panjang. "Kalau kamu memang bukan pelakunya, carilah bukti. Karena kalau tidak, kamu akan benar-benar jadi kambing hitam. Ingat, orang-orang di desa ini gampang panas. Bisa-bisa kamu dihakimi sebelum sempat bicara." Rani menatapnya, terkejut. Tak disangka, wanita tua yang cerewet itu justru memberinya nasihat. Sebelum ia sempat membalas, Mak Sumi sudah berjalan pergi, meninggalkannya sendiri dalam kebingungan. Sementara itu, di rumah kepala desa, Arif masih merenung. Ia membuka berkas lama tentang Haji Sahroni yang berhasil ia dapatkan siang tadi dari kantor kecamatan. Lembar-lembar dokumen itu mengungkap sisi lain dari sosok yang selama ini dihormati. Nama aslinya ternyata bukan hanya Sahroni, melainkan Sahroni bin Mahmud, seorang pedagang sukses dari Indramayu Kota. 20 tahun lalu, ia sempat terlibat dalam kasus sengketa tanah besar-besaran, yang membuatnya berseteru dengan beberapa keluarga kaya. Arif mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Bisa jadi dendam lama itu masih membara. Namun yang membuatnya semakin heran adalah sebuah catatan kecil di sudut dokumen. Disebutkan bahwa Haji Sahroni pernah kehilangan seorang anak perempuan saat usianya baru 5 tahun. Anak itu hilang tanpa jejak di pasar Indramayu, dan pencarian selama bertahun-tahun tidak pernah membuahkan hasil. Arif terdiam lama. Benaknya langsung terhubung dengan sosok Rani.
Jangan-jangan, pikiran itu membuat darahnya berdesir. Jika benar Rani adalah anak kandung Haji Sahroni yang hilang, maka semua cerita bisa berubah drastis. Keesokan harinya, Arif mendatangi rumah tua milik seorang tetua desa bernama Pak Darsa. Pria sepuh itu dikenal sebagai sahabat lama Haji Sahroni, sekaligus orang yang paling tahu sejarah keluarga. Pak Darsa duduk di beranda rumahnya, mengenakan sarung lusuh dan kopiah putih. Wajahnya keriput, tapi matanya masih menyimpan sinar tajam. "Jadi kamu ingin tahu tentang almarhum Sahroni, Nak?" katanya dengan suara serak. "Betul, Pak. Saya dengar beliau pernah kehilangan anak perempuan. Apakah cerita itu benar?" Pak Darsa terdiam lama, lalu mengangguk perlahan. "Ya, benar. Waktu itu, istrinya Haji Sahroni hampir gila mencari anaknya. Namanya, kalau tidak salah, Salsabila. Anak itu hilang di pasar, dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan." Arif menarik napas panjang. Apakah mungkin Rani adalah anak itu? Pak Darsa memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau soal rupa, memang ada miripnya. Tapi aku tidak berani memastikan. Hanya saja, ada satu hal yang selalu membuatku heran. Sahroni dulu pernah berkata kepadaku, jika suatu saat aku bertemu kembali dengan anakku, mungkin dunia tidak akan sama lagi bagiku." Arif menunduk, mencatat kata-kata itu dalam pikirannya. Dunia tidak akan sama lagi, apakah maksudnya ada sesuatu yang lebih besar di balik warisan atau harta yang dimiliki keluarga itu? Di sisi lain, Rani kembali ke gubuk tua setelah semalaman bersembunyi di sekitar pasar. Ia membawa sedikit makanan hasil menyelinap dari kebun warga. Namun perutnya masih melilit, tubuhnya semakin lemah. Saat ia hendak beristirahat, tiba-tiba pintu gubuk berderik. Seseorang masuk dengan langkah perlahan. Rani panik, ia mundur hingga menempel ke dinding. "Tenang, Rani. Aku bukan musuhmu," suara itu membuatnya terpaku. Sosok yang muncul adalah seorang pria muda bernama Bayu, anak Pak Wirya, kepala desa. Rani terbelalak. "Kenapa kamu di sini? Kalau orang tahu, kamu bisa dianggap membantu buronan." Bayu tersenyum pahit. "Aku tahu kamu tidak bersalah. Malam itu, aku melihat bayangan beberapa pria asing masuk ke rumahmu. Mereka bukan orang desa ini. Tapi aku takut bicara, karena aku tidak punya bukti." Mata Rani berkaca-kaca. "Jadi, kamu percaya padaku?" Bayu mengangguk tegas. "Aku percaya. Tapi kamu harus hati-hati. Ada orang-orang yang ingin kau tetap dianggap bersalah. Mereka ingin menutup semua jejak." Rani menatapnya penuh rasa haru, sekaligus takut. Ia baru menyadari, ternyata ada orang yang masih berpihak padanya. Malam itu, Arif duduk di kamar penginapan kecil. Ia membuka catatan dan mencoba menyusun potongan-potongan informasi. Haji Sahroni kehilangan anak perempuan bernama Salsabila. Rani adalah anak angkat, tapi identitasnya tidak jelas. Ada orang asing yang terlibat dalam pembantaian. Ada kemungkinan besar bahwa harta warisan adalah alasan utama. Arif menatap langit-langit, lalu berbisik sendiri. Kalau benar Rani itu Salsabila, maka tragedi ini bukan sekadar pembunuhan. Ini perebutan warisan, kekuasaan, dan dendam lama yang belum selesai. Matanya berkilat. Ia tahu, penyelidikan baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Di gubuk tua, Rani terlelap dengan tubuh menggigil. Bayu duduk di dekatnya, memastikan ia aman. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, bayangan seseorang mengintai. Sepasang mata gelap mengamati dengan penuh kebencian. Bisikan lirih terdengar di udara malam. Tak lama lagi, semuanya akan berakhir. Dan dia tidak akan sempat membuka rahasia apapun. Fajar menyingsing di desa Sukamulya dengan langit yang kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah, sementara suara ayam jantan terdengar bersahutan dari kejauhan. Namun suasana desa masih mencekam. Seolah-olah tragedi yang menimpa keluarga Haji Sahroni menorehkan luka dalam yang tak kunjung sembuh. Di balai desa, warga sudah berkumpul sejak pagi. Mereka menuntut jawaban. Bisikan-bisikan yang sejak hari pertama tragedi itu bergema, kini berubah menjadi teriakan. Kenapa polisi tidak juga menangkap Rani? Dia jelas kabur. Kalau bukan dia pelakunya,
kenapa lari? Kalau mereka tidak bertindak, biar kita yang bertindak. Pak Wirya, kepala desa, berdiri di hadapan massa, mencoba menenangkan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Saudara-saudara, tolong dengarkan saya. Kita semua berduka, tapi jangan sampai emosi menguasai. Biarkan aparat bekerja. Sudah cukup, Pak Lurah. Kita tidak mau menunggu lagi, seru seorang lelaki paruh baya, membuat massa bergemuruh. Di antara kerumunan itu, Arif memperhatikan dengan seksama. Ia tahu, jika emosi warga semakin memuncak, keselamatan Rani benar-benar terancam. Ia segera maju, berdiri di samping kepala desa. Dengar saya baik-baik, suaranya lantang. Kami sedang menyelidiki jejak lain yang lebih besar dari dugaan kalian. Ada pihak-pihak asing yang terlibat dalam pembantaian ini. Rani belum tentu bersalah. Jika kalian main hakim sendiri, kalian hanya akan memperkeruh keadaan. Suasana menjadi hening sejenak. Namun beberapa orang masih terlihat gusar. Seorang pemuda berteriak, "Kalau begitu, buktikan. Kalau polisi hanya diam, kami tidak akan percaya." Arif menatap mereka tajam. "Percayalah, kebenaran ini jauh lebih kelam dari yang kalian bayangkan. Tunggu sebentar lagi. Jika saya gagal membuktikannya, saya sendiri yang akan bertanggung jawab." Sementara itu, di gubuk tua dekat sungai, Rani baru terbangun. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, namun matanya menyimpan tekad yang mulai tumbuh. Di sampingnya, Bayu sedang menyiapkan air minum. "Kamu harus makan. Kalau tidak, kamu tidak akan kuat bertahan," ucap Bayu lembut. Rani menatapnya, bibirnya bergetar. "Bayu, aku melihat sesuatu semalam, foto seorang anak hilang di papan pengumuman desa. Anak itu mirip sekali denganku." Bayu terdiam, lalu menatapnya serius. "Itu berarti, kamu mungkin bukan hanya anak angkat. Mungkin kamu benar-benar anak kandung Haji Sahroni." Air mata Rani jatuh. "Tapi kalau benar, kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Kenapa beliau selalu bilang aku anak angkat?" Bayu menggenggam tangannya. "Mungkin beliau sedang melindungimu. Bisa saja ada orang-orang yang tidak ingin kamu kembali." Ucapan itu membuat jantung Rani berdegup lebih cepat. Ia teringat kembali malam berdarah itu, tatapan ayahnya yang seolah ingin menyampaikan sesuatu sebelum nyawanya melayang. "Jangan percaya siapapun." Kata-kata itu kini terdengar semakin jelas. Di sisi lain desa, Arif melanjutkan penyelidikannya. Ia kembali ke lokasi penemuan kain berdarah. Kali ini ia membawa anjing pelacak untuk menelusuri jejak. Hewan itu mengendus tanah, berjalan pelan melewati kebun bambu, lalu berhenti di sebuah jalan kecil yang jarang dilalui. "Dia berhenti di sini, Pak," lapor salah satu petugas. Arif berjongkok, memperhatikan bekas roda di tanah. Jejak itu dalam, menandakan kendaraan berat pernah melewati. Ini bukan kendaraan warga. Roda ini milik mobil bak terbuka, mungkin sejenis pick-up. Petugas lain menimpali, tapi tidak ada warga desa yang punya kendaraan seperti itu, Pak. Arif mengangguk. Benar. Jadi orang luar yang datang malam itu membawa kendaraan. Artinya, pembunuhan ini sudah direncanakan matang. Ia berdiri dengan wajah tegang. Rani memang ada di lokasi, tapi dia bukan dalang. Dia hanya bagian kecil dari permainan ini. Malam harinya, ketika Rani sedang berusaha memejamkan mata di gubuk, Bayu duduk di luar sambil berjaga. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar. Bayu menoleh cepat, matanya mencari sumber suara. Dari kegelapan, muncullah dua pria asing dengan wajah keras. Salah satunya membawa parang, yang lain memegang senter kecil. Bayu langsung berdiri. "Siapa kalian?" Pria pertama menyeringai. "Jangan ikut campur, anak muda. Kami hanya mencari seorang gadis bernama Rani. Kau tahu di mana dia, kan?" Bayu menggertakkan gigi. "Kalian tidak akan menyentuhnya." Seketika, pria itu mengayunkan parang. Bayu menangkis dengan kayu yang ada di dekatnya, pertarungan kecil pecah. Suara benturan keras membuat Rani terbangun. Ia menjerit ketika melihat Bayu terdesak. Tanpa pikir panjang, Rani keluar dan berteriak, "Sudah! Jangan sakiti dia. Aku Rani.
Aku yang kalian cari. Pria-pria itu tersenyum puas. Namun sebelum mereka sempat mendekat, suara tembakan meletus di udara. Berhenti, jangan ada yang bergerak. Arif muncul bersama dua petugas, senjata terarah ke pria-pria itu. Dengan cepat, keduanya ditangkap setelah sempat melawan. Rani tertegun melihat Arif. Bayu terengah-engah, tubuhnya penuh luka kecil. Arif menatap Rani lekat-lekat. Aku sudah menduga kau bukan pelakunya. Tapi sekarang aku butuh jawaban jujur darimu. Siapa mereka ini? Kenapa mereka memburumu? Rani menunduk, tubuhnya bergetar. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin, semuanya ada hubungannya dengan masa lalu ayah. Arif menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus menggali masa lalu itu. Karena tanpa kebenaran, kau akan terus diburu. Malam semakin larut. Dua pria asing itu dibawa ke balai desa, namun mereka bungkam meski diinterogasi. Tidak satu kata pun keluar dari mulut mereka, seolah mereka terlatih untuk diam. Arif berjalan keluar ruangan, wajahnya tegang. Pak Wirya menghampirinya. Bagaimana, Pak Arif? Arif menatap kosong ke arah gelapnya malam. Ini bukan dendam biasa, Pak Lurah. Ada benang dendam yang sudah lama terjalin, dan sekarang semuanya meledak. Haji Sahroni, Rani, dan mungkin bahkan seluruh desa ini, hanya pion dalam permainan besar. Ia mengepalkan tangannya. Dan saya harus segera menemukan siapa dalang sebenarnya, sebelum semuanya terlambat. Di kejauhan, Rani duduk termenung di beranda gubuk, menatap langit malam. Air matanya jatuh pelan. Dalam hatinya, ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam terasa panjang di desa Sukamulya. Setelah dua pria asing itu ditangkap, suasana bukannya tenang. Justru ketegangan semakin terasa. Mereka dibawa ke balai desa untuk diinterogasi, namun mulut mereka terkunci rapat. Tidak peduli seberapa keras aparat mendesak, tidak satu kata pun keluar. Seolah mereka sudah bersumpah untuk diam sampai mati. Arif duduk di ruang kecil yang dipenuhi berkas, wajahnya muram. Ia menatap dua pria itu dari balik kaca jendela. Matanya tajam, mencoba membaca bahasa tubuh mereka. Satu orang bertubuh kekar dengan tatapan tajam, sementara yang lain lebih kurus, dengan wajah penuh bekas luka lama. Keduanya sama-sama menatap lantai tanpa ekspresi. Arif menghela napas. Mereka jelas bukan orang sembarangan. Terlatih. Disewa untuk satu tujuan, menghabisi Rani. Seorang petugas mendekat. Pak, warga semakin gelisah. Mereka mendesak agar Rani segera ditangkap. Katanya, kehadiran orang asing ini justru bukti kalau Rani berhubungan dengan kelompok luar. Arif menoleh cepat. Itu kesimpulan yang terburu-buru. Justru sebaliknya, mereka datang untuk membungkam Rani. Karena kalau dia bicara, semua rahasia akan terbongkar. Sementara itu, Rani duduk di beranda gubuk bersama Bayu. Meski tubuh Bayu penuh luka gores, ia tetap berusaha tersenyum menenangkan. Rani menatapnya dengan rasa bersalah. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam semua ini, ucap Rani lirih. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terluka. Bayu menggeleng. Kalau aku harus terluka untuk membuatmu selamat, aku tidak menyesal. Rani menunduk, air matanya jatuh. Ada kehangatan di balik kalimat itu, tapi juga beban yang membuat dadanya sesak. Bayu, kalau semua orang membenciku, apakah kamu masih akan percaya padaku? Bayu menatapnya dalam-dalam. Aku percaya padamu bukan karena kata orang. Aku percaya karena aku melihat kebenaran di matamu. Rani tercekat, hatinya bergetar. Namun sebelum ia sempat membalas, suara langkah kaki mendekat. Ternyata Arif. Kalian harus ikut denganku sekarang, katanya singkat. Rani terkejut. Kemana? Ke rumah tua milik Haji Sahroni. Aku yakin jawabannya ada di sana. Rumah besar itu masih dipenuhi garis polisi, namun sepi di malam hari. Ketiganya masuk dengan hati-hati. Bau anyir darah masih samar tercium meski lantai sudah dibersihkan. Rani gemetar begitu melihat ruangan tempat ayah angkatnya terbunuh. Bayangan kejadian itu kembali menghantam ingatannya. Arif berjalan pelan, menyalakan senter. Ia menyusuri setiap sudut,
mencari sesuatu yang terlewat. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah lemari kayu tua di kamar Haji Sahroni. Aku yakin, ada sesuatu di sini. Ia membuka lemari itu, namun hanya berisi pakaian. Bayu membantu menggeser lemari, dan tiba-tiba terdengar suara berderik. Di baliknya, ada pintu kecil tersembunyi. Pintu rahasia, bisik Bayu. Dengan hati-hati, Arif membuka pintu itu. Sebuah ruang kecil terbuka, dipenuhi kotak besi, map, dan buku catatan. Rani menatap kaget. Aku tidak pernah tahu tempat ini ada. Arif mengambil salah satu map, membukanya. Isinya dokumen-dokumen lama, sertifikat tanah, perjanjian bisnis, dan surat-surat pribadi. Di salah satu map, tertulis nama Salsabila dengan tinta tebal. Rani terbelalak. Itu, namaku sebelum aku jadi Rani. Tangannya gemetar ketika membuka surat di dalam map itu. Tulisan tangan Haji Sahroni memenuhi halaman. Untuk anakku, Salsabila. Jika suatu hari kau menemukan surat ini, ketahuilah bahwa kau bukan anak angkat, melainkan darah dagingku sendiri. Aku menyembunyikan kebenaran ini untuk melindungimu. Karena ada orang-orang yang menginginkan kau hilang selamanya, agar mereka bisa menguasai apa yang seharusnya menjadi milikmu. Jangan percaya siapapun, bahkan orang terdekatmu, karena pengkhianatan bisa datang dari dalam rumah sendiri. Surat itu jatuh dari tangan Rani. Air matanya mengalir deras. Jadi, benar aku anaknya, aku benar-benar anaknya. Bayu memegang pundaknya, mencoba menenangkan. Sementara Arif menutup matanya sebentar, merasakan beratnya kebenaran itu. Ini menjelaskan segalanya, kata Arif pelan. Kamu bukan hanya korban, Rani. Kamu adalah kunci dari semua ini. Dan mereka memburumu karena warisan besar yang akan kamu dapatkan. Namun, belum sempat mereka mencerna lebih jauh, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Arif segera mematikan senter, memberi isyarat untuk diam. Mereka bersembunyi di balik lemari. Pintu rumah terbuka paksa. Beberapa orang masuk dengan langkah kasar. Dari suara mereka, jelas mereka bukan aparat. Cari cepat. Katanya dokumen itu ada di sini. Kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, kita celaka. Rani menutup mulutnya rapat-rapat, tubuhnya gemetar. Bayu merangkul bahunya, berusaha menenangkan. Arif mencatat dalam pikirannya, ada kelompok lain yang juga memburu dokumen rahasia milik Haji Sahroni. Mereka menunggu sampai langkah-langkah itu menjam. Setelah rumah kembali sepi, Arif mengajak mereka keluar melalui pintu belakang. Sekarang kita tidak punya banyak waktu, kata Arif. Mereka sudah mencium jejak. Kalau kita lengah sedikit saja, semuanya akan hancur. Di perjalanan pulang, Rani berjalan dengan langkah berat. Pikirannya penuh oleh surat yang baru saja ia baca. Setiap kata seakan menoreh luka baru di hatinya. Kalau benar pengkhianatan datang dari dalam rumah sendiri, siapa yang dimaksud ayah? Gumamnya lirih. Arif menoleh. Itu yang harus kita cari tahu. Bisa jadi ada kerabat, atau orang kepercayaannya sendiri, yang bersekongkol dengan orang luar. Bayu mengepalkan tangan. Kalau aku tahu siapa mereka, aku tidak akan tinggal diam. Rani hanya diam, tapi hatinya penuh gejolak. Ia merasa seakan seluruh dunia runtuh menimpanya. Orang yang ia anggap keluarga bisa jadi adalah pengkhianat. Dan ia sendiri menjadi sasaran perburuan demi harta dan warisan. Malam itu, ketika akhirnya mereka tiba di gubuk, Rani tidak bisa tidur. Ia duduk termenung, memegang surat peninggalan Haji Sahroni. Air matanya jatuh tanpa henti. Ayah, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Di luar, angin malam berembus membawa suara-suara aneh. Seolah alam pun tahu, rahasia yang terkubur sudah mulai terungkap, dan luka lama yang disembunyikan kini kembali terbuka. Dan dari balik kegelapan, mata-mata penuh dendam kembali mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Fajar menyingsing, tapi desa Sukamulya justru diliputi suasana muram. Kicau burung seakan kehilangan riangnya. Orang-orang berbisik di jalanan, mata mereka penuh curiga setiap kali nama Rani disebut. Di gubuk kecil, Rani duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Surat peninggalan Haji Sahroni masih ia genggam erat, seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya.
Kata-kata dalam surat itu terus terngiang-ngiang di telinganya, pengkhianatan bisa datang dari dalam rumah sendiri. Bayu, yang sejak malam tak beranjak dari sisinya, berusaha memberi semangat. Rani, jangan biarkan surat itu menghancurkanmu. Justru itu bukti bahwa ayahmu mencintaimu. Ia ingin melindungimu. Rani menoleh, matanya sembab. Tapi kalau benar ada pengkhianat, berarti orang yang selama ini aku percaya, mungkin ikut merencanakan pembantaian itu. Bayu terdiam. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Sementara itu, Arif sudah berada di balai desa sejak pagi. Dua pria misterius yang ditangkap malam itu masih bungkam, tapi ia berhasil mendapatkan petunjuk lain. Dari hasil penyelidikan cepat, keduanya berasal dari luar kota, pernah terlibat dalam kasus-kasus kejahatan terorganisir. Mereka dibayar tunai dalam jumlah besar. Yang jadi pertanyaan, gumam Arif sambil menatap berkas, siapa yang punya cukup uang dan kuasa untuk menyewa mereka? Pikirannya melayang ke orang-orang terdekat Haji Sahroni. Sebagai tokoh masyarakat dan pengusaha kaya, Sahroni tentu punya banyak lawan maupun kawan. Tapi lingkaran keluargalah yang paling diuntungkan dari kematiannya. Arif menatap daftar nama keluarga, Hajah Nurma, istri, Hasan, keponakan, dan beberapa kerabat lain yang selama ini dekat. Semua tampak biasa. Tapi di balik senyum dan kesedihan mereka saat pemakaman, Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Siang itu, Arif mengajak Rani dan Bayu kembali ke rumah besar Haji Sahroni. Meski berat, Rani menyetujui. Ada sesuatu yang harus ia tuntaskan. Begitu mereka tiba, Hasan sudah menunggu di halaman. Wajahnya dingin, berbeda dengan biasanya. "Rani," ucapnya, suaranya berat, "kenapa kau kembali ke rumah ini? Kau tahu semua orang sudah mencurigaimu." Rani menatapnya tajam. "Aku kembali karena ini rumahku. Aku punya hak di sini, Hasan." Hasan mendengus. "Hak? Kau bahkan bukan darah daging Haji Sahroni." Arif maju selangkah. "Cukup, Hasan. Jangan bicara tanpa dasar." Ia lalu mengeluarkan surat peninggalan Sahroni, menatap Hasan dalam-dalam. "Kami menemukan ini di ruang rahasia. Sahroni menulis sendiri bahwa Rani adalah anak kandungnya." Ekspresi Hasan berubah drastis. Sejenak ia terdiam, lalu tersenyum mirip. "Jadi akhirnya kau menemukannya juga?" Rani terperanjat. "Apa maksudmu?" Hasan menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian. "Kau pikir hanya kau yang tahu rahasia itu? Aku sudah tahu sejak lama. Dan itulah alasan aku harus memastikan kau tidak pernah bisa mengklaim warisan ini." Bayu mengepalkan tinju. "Jadi benar kau dalangnya?" Hasan tertawa kecil, getir namun dingin. "Dalang? Tidak semudah itu. Aku hanya bagian dari rencana yang lebih besar. Kau kira siapa yang mengatur semua ini? Kau kira siapa yang menginginkan keluarga Sahroni lenyap? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, memastikan harta itu jatuh ke tangan yang pantas. Bukan seorang anak yang hilang bertahun-tahun lalu dan tiba-tiba kembali mengaku sebagai pewaris." Rani terpaku. Hatinya seperti disayat. "Kau, keluarga sendiri, bagaimana bisa tega?" Hasan menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh amarah. "Karena selama ini aku yang berkorban. Aku yang mengurus usaha, aku yang menopang nama besar keluarga ini, sementara kau entah di mana. Dan ketika kau kembali, semua yang aku bangun akan direnggut begitu saja? Tidak akan." Suasana memanas. Arif bergerak sigap, berusaha menenangkan keadaan. "Hasan, berhenti. Apapun alasanmu, mengorbankan keluarga sendiri tidak bisa dibenarkan." Namun Hasan tidak gentar. Ia melangkah mundur, mengangkat tangannya. Dari balik pintu, beberapa pria bersenjata tajam muncul. Mereka jelas anak buah Hasan. Rani terkejut, wajahnya pucat. Kau sudah merencanakan ini?" Hasan tersenyum kejam. "Aku sudah bilang, pengkhianatan datang dari dalam rumah. Kau hanya terlalu buta untuk menyadarinya." Pertarungan pun pecah. Bayu maju melindungi Rani, melawan salah satu pria dengan kayu yang ia temukan di halaman. Arif menghadapi dua orang sekaligus, tubuhnya gesit meski lawan bersenjata.
Suara teriakan, benturan, dan denting besi memenuhi udara. Rani hanya bisa berlari menghindar, dadanya sesak. Ia ingin membantu, tapi tubuhnya gemetar hebat. Surat peninggalan ayahnya terjatuh dari tangannya, terinjak-injak di tanah. Bayu sempat terkena sabetan di lengan, darah segar mengucur. Tapi ia tetap bertahan, matanya penuh tekad. "Aku tidak akan biarkan kau menyentuh Rani," teriaknya. Hasan berdiri di tangga rumah, menyaksikan dengan wajah dingin. "Kalian melawan sia-sia. Rani tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari rumah ini." Namun tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Hasan panik. Ia segera memberi aba-aba, dan orang-orangnya kabur terburu-buru. Arif berlari mengejar, tapi hanya sempat menangkap satu orang. Hasan berhasil melarikan diri bersama sebagian anak buahnya. Setelah situasi reda, Rani berlutut di halaman, menangis sesenggukan. "Aku tidak sanggup lagi, kenapa semua orang ingin membunuhku? Aku bahkan tidak menginginkan semua ini." Bayu, meski terluka, meraih tangannya. "Karena kamu satu-satunya pewaris sah. Itu sebabnya mereka memburumu. Tapi aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Arif berdiri di dekat mereka, napasnya terengah. "Kita sudah semakin dekat ke inti permasalahan. Hasan jelas bukan dalang utama, tapi ia bagian penting dari rencana besar ini. Pertanyaannya, siapa yang ada di atasnya?" Rani menatap kosong ke arah rumah besar itu. Air matanya terus mengalir, tapi di balik kesedihan, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, amarah. "Kalau mereka ingin melihatku hancur," katanya dengan suara bergetar, "aku tidak akan diam. Aku akan melawan. Ini rumahku. Ini warisanku. Dan aku akan melindungi apa yang ayah titipkan padaku, meski darah harus tumpah." Mata Rani kini bukan lagi mata seorang gadis yang ketakutan. Ada api di sana. Api yang lahir dari luka, pengkhianatan, dan dendam yang mulai menyala. Dan itulah awal dari pertarungan sebenarnya. Malam itu Desa Sukamulya terasa seperti ladang bisikan. Orang-orang berkerumun di warung kopi, membicarakan apa yang mereka dengar siang tadi. Pertarungan di rumah Haji Sahroni, keterlibatan Hasan, dan kaburnya beberapa orang bersenjata. Nama Rani kembali jadi pusat gosip. Ada yang bersimpati, tapi lebih banyak yang mencibir. "Sudah jelas dia pembawa sial," gumam seorang ibu-ibu. "Sejak dia kembali, desa ini tidak tenang." "Ah, mungkin memang benar dialah dalangnya," sahut yang lain. "Kalau bukan, kenapa keluarganya sendiri habis dibantai?" Kata-kata itu sampai juga ke telinga Rani. Ia mendengar bisikan penuh tuduhan ketika melewati jalan desa bersama Bayu. Hatinya teriris, tapi ia sudah terlalu lelah untuk menjawab. Kini yang penting baginya bukan lagi apa kata orang, melainkan siapa sebenarnya yang berkhianat. Di balai desa, Arif mengumpulkan semua bukti yang mereka temukan. Pria bersenjata yang berhasil ditangkap akhirnya mau bicara setelah diinterogasi keras. Namanya Jamal, orang bayaran dari kota besar. Ia mengaku tidak kenal langsung dengan Hasan. Semua instruksi datang dari seorang penghubung yang tak pernah memperlihatkan wajah aslinya. Orang itu hanya dikenal dengan nama Tuan Besar, ujar Jamal dengan suara serak. Setiap perintahnya mutlak. Kami dibayar kontan. Hasan hanya bagian kecil. Ada sosok yang jauh lebih berkuasa di balik semua ini. Arif mengernyit. Apa kau tahu siapa sebenarnya Tuan Besar itu? Jamal menggeleng. Tidak. Tapi, aku pernah dengar suara perempuan ketika telepon dari penghubung. Suara yang berwibawa, dingin, bukan suara Hasan. Arif tertegun. Perempuan? Pikirannya langsung melayang pada satu nama, Hajah Nurma, istri Haji Sahroni. Kecurigaan itu ia simpan rapat-rapat. Namun malam harinya, Arif memberanikan diri mendatangi rumah besar itu lagi. Hanya beberapa lampu yang menyala. Dari jendela, ia melihat Hajah Nurma duduk sendirian, wajahnya pucat tapi sorot matanya tajam. Arif bersembunyi di balik pepohonan, memperhatikan. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria berbadan besar keluar, membawa koper hitam. Ia masuk ke rumah tanpa banyak bicara. Rasa curiga Arif semakin kuat. Ia mendekat perlahan,
mencoba mendengarkan percakapan di dalam. Dari celah jendela, samar-samar terdengar. Semua sudah beres. Hasan bodoh, dia terlalu cepat menunjukkan dirinya. Suara pria itu berat dan kasar. Suara Hajah Nurma menyusul, dingin menusuk. Biar saja. Hasan hanyalah pion. Yang penting, dokumen warisan itu belum jatuh ke tangan Rani. Kalau sampai bocor, semua yang kita rencanakan selama bertahun-tahun hancur. Arif menahan napas. Jantungnya berdetak keras. Benar dugaannya, Hajah Nurma bukan sekadar janda berduka, melainkan dalang utama. Keesokan harinya, Arif memanggil Rani dan Bayu ke tempat tersembunyi. Dengan wajah serius, ia menceritakan apa yang ia dengar. Rani terperanjat, wajahnya pucat. Tidak mungkin, Bu Nurma? Dia yang membesarkanku setelah ayah meninggal. Dia yang selalu menenangkan saat aku kecil. Arif menatapnya dalam. Justru itu. Surat ayahmu sudah jelas, pengkhianatan datang dari dalam rumah. Dan kini kita tahu siapa yang dimaksud. Bayu mengepalkan tangan, wajahnya merah karena marah. Perempuan itu tega sekali. Membunuh suaminya sendiri demi harta? Air mata Rani jatuh. Hatinya remuk. Kalau benar begitu, berarti aku selama ini hidup bersama orang yang menipuku, yang ingin melihatku mati. Namun sebelum mereka sempat merencanakan langkah, kabar mengejutkan datang. Hasan ditemukan tewas di tepi sungai, tubuhnya penuh luka bacok. Polisi menyatakan ia kemungkinan dibunuh oleh orang-orang yang dulu menjadi sekutunya. Arif menduga lebih dari itu. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini cara Hajah Nurma menyingkirkan saksi. Hasan tahu terlalu banyak, dan dia sudah tidak berguna lagi. Rani membeku mendengar itu. Ternyata rasa sakit karena dikhianati belum seberapa dibandingkan mengetahui keluarganya saling menghabisi. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda gubuk, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Bayu datang menghampiri, duduk di sampingnya. "Kamu kuat sekali, Rani," ucap Bayu lembut. Rani tersenyum getir. "Kuat? Tidak, Bayu. Aku rapuh sekali. Setiap kali kebenaran terungkap, aku merasa sedikit demi sedikit jiwaku hilang." Bayu menatapnya dalam. "Tapi meski rapuh, kamu tetap berdiri. Itu artinya kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Air mata Rani jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada sedikit harapan yang muncul, meski samar. Keesokan paginya, Arif mengambil keputusan besar. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus mengungkap Hajah Nurma. Kalau tidak, Rani akan terus diburu. Namun langkah itu berisiko. Hajah Nurma bukan hanya punya harta, tapi juga pengaruh besar di desa. Banyak orang masih menghormatinya. Mengungkapnya tanpa bukti kuat bisa membuat Arif kehilangan jabatannya, dan Rani semakin disalahkan. "Tapi kita sudah punya bukti," kata Bayu. "Surat dari Haji Sahroni, kesaksian Jamal, dan apa yang Pak Arif dengar sendiri." Arif menggeleng. "Itu belum cukup. Kita perlu sesuatu yang lebih konkret. Kita harus memancing Hajah Nurma menunjukkan wajah aslinya di depan semua orang." Rani menatap Arif, matanya berkilat meski masih basah oleh air mata. "Kalau begitu, biarkan aku jadi umpannya." Arif dan Bayu terkejut. "Apa maksudmu?" Rani menarik napas panjang. "Aku akan mendatangi Bu Nurma sendiri. Aku akan berpura-pura percaya padanya. Biarkan dia membuka mulutnya, dan saat itu terjadi, kita rekam semuanya. Hanya dengan begitu kita bisa menghentikan semua ini." Bayu langsung menolak. "Tidak, itu terlalu berbahaya. Kalau dia benar-benar ingin membunuhmu, kamu bisa mati." Rani menoleh padanya, tatapannya mantap. "Bayu, aku sudah hampir mati berkali-kali. Aku lelah bersembunyi. Kalau aku harus menghadapi semuanya sekarang, aku siap." Arif menatapnya lama. Akhirnya ia mengangguk. "Baik, tapi aku akan berada di dekatmu. Begitu ada tanda bahaya, aku akan turun tangan." Rani menghela napas, menatap ke arah rumah besar tempat semua rahasia itu bermula. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin lari. Ia merasa siap. Di dadanya, api yang lahir dari luka kini menyala semakin besar.
Dan ia tahu, esok adalah hari penentuan. Pagi itu, langit Sukamulya mendung. Angin membawa aroma tanah basah, seolah alam pun ikut menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Rani berdiri di depan cermin kecil di gubuk, menatap wajahnya sendiri. Lingkaran hitam di bawah mata, pipi pucat, namun sorot matanya berbeda, tidak lagi hanya ketakutan, melainkan tekad. Bayu berdiri di belakangnya, khawatir. "Kamu yakin dengan ini?" Rani mengangguk pelan. "Aku harus melakukannya, Bayu. Kalau aku terus bersembunyi, mereka tidak akan berhenti mengejarku. Aku harus menghadapinya, sebagai Salsabila, anak kandung Haji Sahroni." Arif datang dengan wajah serius. "Aku sudah menyiapkan perangkat untuk merekam. Begitu Nurma membuka mulut, semuanya akan terekam. Tapi ingat, Rani, kamu harus tetap tenang meski dia mencoba memancingmu." Rani menarik napas panjang. "Aku siap." Siang menjelang, mereka bertiga mendatangi rumah besar yang kini terasa dingin seperti makam. Halaman luas itu sunyi, hanya terdengar gesekan daun jatuh. Rani melangkah masuk, sementara Arif dan Bayu menunggu di sekitar, bersembunyi untuk berjaga. Di dalam, Hajah Nurma duduk di ruang tamu dengan kain panjang membalut tubuhnya. Wajahnya tampak sendu, namun tatapan matanya tajam bagaikan pisau. "Rani," katanya lirih, seolah seorang ibu yang penuh kasih. "Akhirnya kau kembali. Aku khawatir sekali." Rani menunduk hormat, berusaha menahan gejolak hatinya. "Bu, aku menemukan surat dari ayah. Dia menulis bahwa aku sebenarnya anak kandungnya. Benarkah itu?" Wajah Nurma sejenak menegang, tapi segera berubah jadi senyum samar. "Ah, jadi kau sudah tahu." "Ya, benar. Kau adalah Salsabila, darah daging Haji Sahroni. Tapi sayangnya, kebenaran itu justru akan membawamu pada kehancuran." Rani menelan ludah. "Kenapa Bu berkata begitu?" Nurma bangkit, berjalan perlahan menghampiri. "Karena warisan itu bukan hanya harta. Itu kekuasaan. Dan kekuasaan selalu menuntut darah. Kau pikir kematian Haji Sahroni kebetulan? Tidak, Rani. Itu semua bagian dari rencana. Suamiku terlalu lemah, terlalu bodoh untuk melihat siapa yang benar-benar pantas memimpin. Akulah yang menjaga semua ini tetap berjalan. Akulah yang berhak." Rani terperangah, tubuhnya gemetar. "Bu, jadi benar ibu yang membunuh ayah?" Senyum Nurma melebar, dingin. "Aku tidak menodongkan pisau itu sendiri. Tapi tanpa aku, siapa yang berani menyentuhnya? Hasan hanya bidak, Jamal dan orang-orangnya hanya bayaran. Semua bergerak atas perintahku." Rani hampir tak percaya dengan telinganya. Air matanya jatuh, tapi ia tidak boleh lemah. Ia harus terus menggali. "Kenapa, Bu? Kenapa tega menghabisi keluarga sendiri?" Nurma menatapnya tajam. "Karena aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan laki-laki yang hanya tahu beramal sementara aku yang mengatur segalanya. Dan kau, aku tidak akan biarkan anak yang lama hilang tiba-tiba merebut semua yang sudah kupertahankan dengan darah dan air mata." Saat itu, suara langkah terdengar dari luar. Dua pria masuk, bersenjata tajam. Nurma memberi isyarat singkat, dan mereka berdiri di belakangnya, siap bertindak. Rani mundur setapak, jantungnya berpacu. Mikrofon kecil di bajunya bergetar, merekam setiap kata Nurma. Ia tahu Arif dan Bayu mendengar semuanya. "Sekarang, Rani," suara Nurma lirih tapi penuh racun. "Kau punya dua pilihan. Bergabung denganku, atau mati seperti keluargamu." Rani mengangkat wajahnya. Air matanya berhenti. Sorot matanya kini berkilat penuh amarah. "Aku tidak akan pernah bergabung denganmu. Aku anak ayah, bukan pengkhianat." Nurma mendengus. Sayang sekali. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Tepat ketika pria itu maju, pintu belakang rumah terbuka keras. Arif dan beberapa polisi masuk dengan senjata terangkat. "Hajah Nurma, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Haji Sahroni dan keluarganya." Nurma terkejut. "Apa?" Arif mengangkat alat perekam kecil. "Semua sudah terekam jelas. Pengakuanmu, rencanamu, semuanya."
Wajah Nurma berubah murka. Ia menjerit, meraih vas besar di meja dan melemparkannya ke arah Rani. Untung Bayu sigap berlari, menahan tubuh Rani agar tidak terkena. Para polisi segera mengamankan pria-pria bersenjata itu, sementara Nurma berontak dengan teriakan penuh amarah. Aku yang seharusnya berkuasa. Aku yang pantas. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Suara jeritannya menggema di seluruh rumah besar, seperti tangisan arwah yang terjebak dalam dendam tak berujung. Beberapa jam kemudian, suasana desa berubah drastis. Berita penangkapan Hajah Nurma menyebar cepat. Orang-orang yang tadinya mencibir Rani kini terdiam malu. Mereka menyadari, gadis yang mereka tuduh justru korban pengkhianatan paling kejam. Di balai desa, Rani duduk bersama Bayu. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Lebih pada kelegaan setelah semua kebenaran terungkap. Arif mendekat, menepuk bahunya. Ayahmu pasti bangga padamu, Rani. Kau berani menghadapi kebenaran, meski pahit. Rani menatapnya dengan mata basah. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Semua orang yang kucintai sudah tiada. Aku hanya sendiri. Bayu menggenggam tangannya erat. Tidak, kamu tidak sendiri. Selama aku ada, aku akan menemanimu. Rani menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya sejak semua tragedi itu, bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Senyum yang masih penuh luka, tapi juga mengandung harapan. Beberapa hari kemudian, Rani berdiri di depan makam Haji Sahroni dan keluarganya. Angin sepo-sepo meniup rambutnya. Ia meletakkan bunga melati, lalu berdoa dengan suara lirih. Ayah, aku sudah tahu kebenarannya. Semua luka ini memang berat, tapi aku akan menjaganya. Aku akan menjaga warisanmu, bukan hanya harta, tapi juga nama baikmu. Aku janji, Ayah. Air matanya jatuh, membasahi tanah makam. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa kuat. Di belakangnya, Bayu menunggu dengan sabar. Ia tahu perjalanan Rani masih panjang. Luka lama butuh waktu untuk sembuh, tapi api dalam dirinya kini sudah berubah, dari api dendam, menjadi api tekad untuk hidup lebih baik. Dan saat mereka berjalan meninggalkan makam itu, langit yang mendung perlahan cerah. Sinar matahari menembus awan, seolah memberi restu pada langkah baru Rani. Ia bukan lagi sekadar anak angkat yang dituduh pembunuh. Ia adalah Salsabila, pewaris sah Haji Sahroni, yang berhasil bertahan dari pengkhianatan, darah, dan api. Dan dari sanalah, kisahnya yang baru benar-benar dimulai.